Cuma boy, aduh, gue tuh bingung waktu yang kejadian kemarin. Iya, kejadian yang bandara. enggak yang Yang Sarina. Tunnel. iya. Ya, tapi Gitu. ini ada juga salah berita dari Info Jakarta, bagi pelanggar yang terlihat tertangkap basah sedang keluar rumah saat PSBB dikenain denda. Berapa? Di sini sih ketentuannya gue nggak tahu jelasnya, yang pasti dia masuk ke pasal 15 Pergub. Nah, di sini suruh pada bersih-bersih. Lah, Pakai seragam pelanggar PSBB. Kalau menurut tuh gimana? Dikasih rompi ya? Iya, mestinya kan kalau yang benar ya lu dikasih surat, lu disuruh pulang. Iya, mending suruh pulang. Untuk mengamankan diri. Kalau kayak begini menurut tuh gimana? Dia Jadi, bakal Tapi kalau keluar bagi lagi gue dong. sih sebenarnya fine aja. Tapi megang Iya, dia Enggak, megang bagi gue ngebersihin. masih fine aja. Tapi Karena gini, berpengaruh dalam lingkungan ya. sekarang gini, lu berapa kali kena tilang motor, mobil, dan ya tilang motor nggak mungkin lah lu kena tilang pesawat. Karena lu bukan pilot, karena lu bukan pilot. Kalau lu misalnya gini, lu kena tilang motor, kena mobil, pikiran lu cuma gue bayar denda, abis itu gue bisa ngambil STNK gue atau yang disita sama polisi. Tapi ini kita ngomongin soal hukuman moral. Biasanya lebih mendapatkan efek lebih jerah daripada kalau misalnya kita ngomongin soal keuangan. Iya benar. Karena batin masih. Benar nggak sih? Langsung kena gitu loh. Kampus gue. Gitu kan? Iya kan jadinya hukuman, apalagi hukuman netizen ya, itu ngena banget tuh ke batin tuh. Iya. Yang berbuat Itu. salah terus dikatain sama netizen rame-rame. Wah, Tapi ya sebagai netizen juga harus cerdas juga lah kita. kena psikis saya. Gitu. Maksud gue kayak ya sudahlah. Iya. Ya udah, maksud gue kayak ya sudahlah. Oke lah, masalah kemarin kita bahas. Kita balik lagi ke acara atau ke tema-tema mudik. Biasanya kalau di tanpa tahun-tahun tanpa apa namanya? COVID, COVID, gitu kan, di tahun kemarin yang tanpa COVID, mudik itu kan kita pernah bahas sebagai tradisi gitu loh. Tradisi dong itu. Sebagai Pasti. tradisi. Bermacet-macetan di Iya, Cipali. gitu kan, macet-macetan gitu kan, ada yang ngantri di apa namanya? Karawang. Ngantri di ini biasanya apa itu namanya? kan kalau misalnya ngomongnya mau nyebrang nagrek kapal gitu-gitu ya, Iya. gitu. Atau di pelabuhan atau di pesawat orang udah pada ngantri gitu loh. Itu sekarang karena tidak ada bukan berarti lo tidak bisa menjalin silaturahmi yang dekat dengan keluarga. Antisipasinya seperti apa tuh, Vi? Gitu, antisipasi kan kita bisa dengan video call, Iya, by banyak cara lah. phone gitu kan. Iya. Ya paling keluarga di kampung cuma ngarepin THR doang. Transfer. Sekarang udah apa Pakai namanya? wesel. Pakai Udah nggak pakai apa namanya tuh angpau apa yang kertas itu, kertas angpau ya. Iya, Kertas angpau. bisa pakai itu isinya 2.000-an. Sekarang mah udah THR-nya ditransfer aja, cuman iya. 2.000, transfernya 2.000. Iya. Nggak bisa diambil. Minimal transfer aja 10.000 ngaco. Makanya nggak bisa diambil. Tapi gue mau nanya dah sama lu, ini kan masih berhubungan udah mudik nih, udah mau akhir puasa, udah mungkin ya insya Allah pandemi ini sudah mulai menurun sedikit Iya, demi sedikit, insya udah Allah. mulai berasa, dan lu udah bisa melihat dampak di sekitar lu. Contohnya daerah-daerah lu mungkin udah banyak yang rame, mungkin sekarang yang mungkin kalau lu keluar pasti ada aja yang pasti beli takjil setiap hari. Kalau misal ketemu keluar lu ke pasar pasti rame, udah macet kayak di daerah-daerah gua gitu. Apakah hal ini menghambat lu pas nanti pas mudik, tetap mudik atau enggak? Karena ngelihat ya udah corona udah kayak mungkin udah kelar gitu loh, ya udah. nggak terjadi apa-apa. Iya. Menurut lu gimana? Mungkin kalau yang daerah-daerah deket gimana? Ini kan masih berhubungan mudik. Mungkin kalau yang mudiknya cuman ke Bogor yang pasti bisa, yang nggak keluar jauh gitu dari pulau Dari Jakarta ke dari Bogor. Jakarta kayak ke Bogor, masih Jabodetabek atau apa sih? Jabodebek. Kalau masih Jabodetabek. Jabodetabek hitungannya belum pulang kampung Belum sih. Nggak, iya belum nggak mudik pulang. lah kalau masih Iya. kayak Tangerang. Tapi kan ada Soalnya aja gue yang punya bilang, soalnya gue punya temen orang Bogor kerjanya di Jakarta. Jadi itu iya, bukan iya, mudik. setiap hari PP. Iya. Jadi itu bukan mudik. Hitungannya bukan mudik. Dan lagi pula kalau misalnya lu bilang, kalau misalnya menurut lu bagaimana, lu bakal mudik atau enggak? Mau mudik juga gimana, udah dibalikin lagi ke Jakarta? Iya. Mungkin pertanyaannya bukan begitu, lu masih bakal ada pikiran untuk cari cara mudik atau enggak? Mungkin gitu ya. Kalau gue sih enggak, karena pasti nonsense lah. Kalau gue balik ke jawaban gue yang awal tadi. Jawaban gue yang awal tadi tuh kayak gue menghormati sekali petugas-petugas medis. Soalnya kalau misalnya gue ngelanggar, gue kemana-mana, gue sama sekali nggak menghormati mereka gitu, perjuangan mereka gitu. Tapi bener-bener
Tapi bener-bener gue sih buat masyarakat di luar sana ya mungkin ada beberapa yang harus keluar atau harus mencari nafkah. Kita nggak menyalahkan itu, tapi kalau yang lu nggak penting-penting banget harus keluar kayak ya cuma muter-muter kan ada aja satu dua gitu kayak kemarin yang Iya. gue bilang di episode sebelumnya bapak-bapak nggak pakai masker terus dia Teriak. bilang lockdown woi lockdown Nggak lu ada kagak alat pakai itu. masker kagak pakai helm terus Nggak lu ada mau naik alat. motor nyantai aja gitu loh kan buat apa gitu loh. Nih kayak gini nih gue beberapa lihat di info Jakarta Info ini bener-bener rame nih. Nah di daerah gue masih banyak yang Lihat tuh, ngumpul-ngumpul. masih macet gitu loh. Gua nggak ngerti lagi gitu. Oke, lu nggak bisa mudik tapi kayak gimana ya? Kalau kayak begini kan gua ngelihat kayak kondisinya. Enggak, kayaknya udah kebal sih. Kalau menurut gue udah bodo amat, udah bodo amat. Iya, kalau menurut lu gimana? Kalau gua sih ngeliatnya kalau gua ya pribadi sekarang ngeliatnya kayak udah bodo amat. Tapi kalau model-model kayak begini kita nggak bisa nyalahin juga. Kita belum tahu loh. Misalnya lu Enggak tahu sekarang, ya. sekarang lu lihat foto ada mobil pada macet-macetan dan fotonya dihilangin lagi. Oh iya, sorry. Nih. Nah, lu lihat ada foto mobil macet-macetan. Ya kan? Mungkin karena PSBB di rumahnya punya 2 mobil, dua-duanya keluar. Ya, gua kirain lu Enggak, ngomong beda. apa. Enggak, maksud gua ngapain? gini loh. Enggak, ini gua ngomong serius. Maksud gua misalnya istrinya mau kemana, suaminya mau kemana dengan beda tujuan. Otomatis kan dia meningkatkan kuota mobil di jalanan. Gila. Ya, benar. Iya kan? Volume Yang kendaraan. mungkin biasanya begini, dia jalan suami istri atau biasanya dia jalan satu mobil rame-rame kayak kita Iya. gitu. Kita kan sebelum Covid itu suka rame-rame. Iya. Semobil. Kita nggak ngomongin orang kaya atau Sekarang nggak enggak. boleh emang, nggak boleh. Ya sekarang kan nggak bisa. Lo Nggak mau bisa, gimana? nggak Mobil boleh. kapasitas untuk 4 orang, Iya. yang bisa naik cuma 2 orang atau Iya. 3 orang, gitu kan. Sementara kita mau ke tujuan yang sama, tapi kuota orangnya ada 8. Iya. Berarti Lu pasti kan cari cara untuk tambah kuota mobilnya kan? Iya kan? kalau naik angkot satu Berarti- angkot satu orang. Berarti berpengaruh ya sama volume kendaraan di Iya, jalan. ya? berpengaruh dengan volume kendaraan di Jakarta. Dan kalau misalnya kita ngebahas lagi soal motor boncengan. Kan ketentuannya jelas. Kalau satu alamat, Iya. Kalau satu iya kan? alamat, Kalau satu alamat tidak, iya nggak masalah. iya kan? Iya. Itu maksudnya apa? Iya, tes diterima udah. Tes Maksudnya? apa? Ini orang-orang pada keluar, oke tes Anda diterima semua. Covid, Oh, tes COVID. Covidnya diterima semua, Anda udah kebal semua. Iya. Ceng-cengan Lagi- gitu. Kurang Lagi lucu kalau juga misalnya- sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lihat di situ kayak ada pedagang asongan ya mereka ya bertahan hidup. Nggak bisa kita salahin. Iya, sekarang Kita nggak bisa Gue kan salahin. pernah cerita. Gue pernah cerita waktu kita nongkrong soal pedagang singkong yang pas gue beli dia nangis. Iya. Yang mana ya? Singkong Yang goreng. kemarin, yang pas dia Gue beli singkong goreng. Gue di tengah jalan biasanya gue jajan kan, jajan Hmm. malam-malam sebelum puasa. yang ibu kenapa saya kamu beli ya itu. Apaan sih? Enggak ngomong. Jadi Itu gue mah beli pisang ibu-ibu goreng. tajil Gue beli dong. singkong goreng. Heeh. Gitu. Gue beli singkong keju gitu-gitu. Iya. Gue beli singkong, gue beli satu. Gitu Iya, kan. iya. Pas dia lagi goreng dia nangis, doi nangis, bawa bapak nangis. Iya, iya. Bapak dia nangis terus dia bilang, "Enggak Mas, saya dari jam 4. Gue beli jam 11 malam. Saya datang dari jam 4 sampai jam segini baru Mas dong yang beli." Masya Allah Waduh. Akbar. Kasian juga ya begitu ya. Iya kan? Maksud gua alhamdulillah gue punya rezeki lebih gitu kan. Iya. Kita nggak usah ngomong duit yang berlimpah-limpah. Jadi dia Mas, gue liat menunya juga harganya cuma 10 ribuan, gue bilang gitu. Mm-mm. Total menu aja dia cuma punya 6. Berarti kan kalau gue beli semua 60 ribu gitu kan. Iya. Ya udahlah gue beli satu lah. Maksud gue kayak gue di rumah bisa makan enak, belum tentu dia sama keluarganya Iya, bisa makan benar-benar. enak Iya. gitu kan ya. Dan dia kalau dia nggak keluar dia juga gimana dia mau muterin duit dan segala Mm-mm. macemnya Gimana gitu. mau survive ya? Nah, iya dan kalau misalnya kita ngomongin soal keterpaksaan, Ya, semuanya serba terpaksa pasti. gitu. Semua kalau misalnya kita kangen sama orang di kampung gitu kan. Kan kita nggak minta kangen. Iya. Memang keadaan kita udah lama setahun gak ketemu gitu kan. Pas pulang ke kampung pengen jadi Don Juan gitu kan. Don Juan tuh apa Bagi-bagi sih? duit orang-orang. yang Wow, gimana sih lo? yang Gitu kan pengen dapat duit gitu Oh kan. iya. Pengen bagi. Makanya gue bilang, kan gue pernah cerita tuh pernah ngobrol sama Sandi. Pulang kampung itu dijadikan momok suatu kesuksesan Iya benar kali. ketika lu bekerja di kota. Iya benar banget. Padahal di kota belum tentu Belum tentu, jadi orang, iya. jadi Padahal orang di kota, kaya. padahal di kota juga keringat sampai bool ya kan? Iya kan. Itu sulit, sampai sebenarnya ngetes-ngetes sulit. gitu kan sampai bau oli gitu kan ya. Gitu. Kasarnya. Kasarnya gitu kan. Dan itu dijadikan momok dan Iya. itu dijadikan tradisi pula gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya udah ada orang pulang dari kota ke kampung, bahasa itu, "Weh orang kota."
Iya, padahal mah. Padahal dia pulang juga ke kota juga, Iya, ke misalnya kota gitu juga. kan, dari kota Jakarta ke kota apa, Iya. dari provinsi ini ke provinsi ini ya gitu kan, Iya. dan itu sebenarnya sama aja. Kecuali ke Tapi dusun. kalau kita ngomongin konsep mudik secara kasarannya, gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin konsep mudik secara silaturahmi, kita nggak bisa lepas yang namanya sanak saudara dan keluarga besar. Iya, benar. Sepupu-sepupu Gitu kan. kecil, ponakan-ponakan. Iya kan? Pertanyaannya, seberapa lu niat buat ketemu mereka dan seberapa lu tega malah untuk ketemu mereka? Iya, tega dong kalau misalnya kita Iya, kan? menyebarkan jatuhnya Kasihan malah kan. kasihan kan Iya, keluarga. Di kampung yang kita pikirin gini, oke lah, gua nggak ngebahas betapa kampungnya desa tersebut atau betapa terbelakangnya kampung tersebut. Kita ngomongin kampung, mungkin netizen lebih pinter untuk mendeskripsikannya seperti apa, gitu kan? Iya. Kita bahas lagi ke detail-detailnya, akses, pelayanan kesehatan. Iya. Iya, pasti di sana kurang ya maksudnya. Iya, Iya. kita nggak bisa bilang itu seperti di kota, Iya, benar. iya kan? Iya. Dengan keterbatasan yang Dengan ada. keterbatasan yang ada. Makanya yang namanya ada orang bilang mencegah lebih baik daripada mengobati dan segala macam. Ya mungkin orang-orang itu mereka punya poin, Iya, benar lah ya. gitu kan. Tapi gue yakin lu semua pada punya otak, Iya. gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah ngebahasin soal mau ketemu sama keluarga di rumah dan segala macam, udah banyak metode lah ya. Iya, udah nggak kayak orang Kalau dulu lah. misalnya lu nggak bisa video call juga sama orang tua lu di rumah, udahlah beliin aja smartphone, kirim pakai JNE atau pakai logistik apa gitu kan. Tapi kan sekarang lagi ini, Vi, buat bertahan hidup sendiri aja susah. Ya itu masalahnya. Kalau kita ngomongin soal bertahan hidup aja susah, ketika lu kerja atau ketika lu digaji, apakah pengeluaran lu sebesar pendapatan lu? Apa lu nggak punya spare duit untuk ditabung? Tergantung. Kalau misalkan belum kosan misalkan. Nah, itu kontrakan, pertanyaannya belum. lifestyle. Iya, belum. Enggak lifestyle dong. Loh, sekarang gua tanya, kalau misalnya kita ngomongin pendapatan orang 5 juta bayar kosannya seharga 3,5 juta, Enggak, misal kosannya misalkan taruhlah 1 juta. 1 juta. Gaji Dipotong total 3 juta jadi 2 juta. 2 Nah, juta. Sisanya 1 juta buat makan. Nah, itu dia. Makanya kan ada orang untuk berputar otak supaya mendapatkan. Salah satu contoh teman kita Sultan deh, Iya. Iya, benar. cicilan motor, bayar Iya. kosan, Mm-mm. gitu kan, dirumahkan dari kerjaannya, tapi dia muter otak jualan masker, jualan alpukat, Ya jualan- alpukat lagi Iya, kan. semuanya Iya kan, sekarang dia jualan apa, makanan yang dipakai mangkok styrofoam tuh, Mm-mm. kayak gitu. Mungkin semua orang tidak bisa seperti itu, Mm-mm. tapi setidaknya semua orang harusnya punya pikiran minimal untuk seperti itu. Nah, tip dikit lah. Nah, balik lagi ke yang tadi tuh apa namanya kirim smartphone ke mana, ke kampung itu kan belum termasuk biaya biaya yang lain, maksudnya makan aja masih bingung gitu Udah kan. tahan-tahan aja lah udah intinya. Ya, Iya, makanya kita semua kirim emang smartphone lagi ke kampung, kita juga lihat kapasiti orangnya. kita lagi kayak gini emang susah semua sih. Ya kalau misalnya mereka kan minimal, kenapa gue bilangnya untuk ngirim smartphone ke kampung, karena kalau siapa tahu orang kampungnya tidak punya handphone yang punya kapabilitas untuk video call. Iya. Kalau misalnya nggak bisa, dan lu nggak usah maksain diri, Ya udah, telepon aja udah, Ya, yang penting bisa Kirim bisa pulsa. temu kangen ya. kirim pulsa 50.000, Ngobrol lah. di teleponan, oh iya di sini saya sehat, di mana mama di Ngabarin rumah, ya. gimana abah di rumah, gitu aja udah, gitu. Tahan-tahan aja udah, nggak usah banyak ribet. Ya ribet. Bahasa lu kampret. Ya, jadi gimana nih buat episode kali ini? Mungkin cukup kali ya habis itu ya. Ya cukup mungkin dah. Cukup. Gimana Rizky? Ada lagi tambahan, nggak sih? Rizky? Cukup Harvey udah. Cukup gue. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Jadi ya buat teman-teman yang belum bisa pulang kampung tahun ini, jangan bersedih karena kita semua Sama lah. sama juga sedih. Apalagi udah. Udah. Cukup ya. Enggak jelas. Efek-efek puasa jadi udah pada ya lapar, mau gimana lagi ya kondisinya. Ya mungkin dari sudut kamar sekian. Ya, Ya, ya. ya. Ya, terima kasih buat pendengar yang masih setia mendengarkan podcast Sudut Kamar sampai episode kali ini. Sebentar lagi
sebentar lagi berpuasa. Sebentar lagi kita menuju kemenangan Sebentar lagi lebaran. kita berpisah. Iya, enggak lah. Enggak, hashtag Iya. Hashtag Hashtag Ramadan Ramadan datang lagi. berpisah. Iya. Kak, mungkin kita insya Allah ketemu lagi di tahun depan. Ya, Amin. amin. Di season selanjutnya. Yoi. Ya, gua Razi pamit. Gua Rizky pamit. Gua Sandi pamit. Gua Harfian Irwinsyah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sudut Kamar. Sedot sampai ke sudut-sudut. Siapa? Siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Razi. Bye bye. Jangan budi ya. Jangan Budim.